Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa yang tergabung di dalam mata kuliah Kimia Dasar? Hari ini dalam topik ketiga, Bu Intan ingin membahas mengenai hukum dasar kimia. Nah, teman-teman semua diharapkan apabila ingin mengupload, ingin mengetahui materi hari ini dapat dilihat di e-learning Unsida. Oke, kita bahas mengenai hukum dasar kimia. Bu Intan hari ini akan memberikan penjelasan tentang beberapa hukum dasar kimia yang dapat kalian cari juga, kalian searching dari materi manapun, baik di buku ataupun jurnal penelitian. Nah, hukum-hukum dasar kimia mungkin saat di bangku SMA dulu kalian pernah mendengar ya, apalagi kalian yang memilih jurusan IPA pasti pernah mendengar hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Nah, yang kedua, hukum perbandingan tetap atau Proust. Ketiga, hukum kelipatan berganda atau Dalton. 4. Hipotesis Avogadro atau yang kita kenal sebagai hukum dasar Avogadro. Dan yang kelima adalah hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hukum yang kita pelajari sehingga kalian juga nanti di akhir materi akan mengadakan satu kuis ya. Salah satu kuis itu membahas mengenai apa itu hukum-hukum dasar kimia, teman-teman. Nah, coba kita lihat dalam tabel bagan yang Bu Intan bikin, ada hukum-hukum dasar kimia yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah ya hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa ini dicetuskan oleh Antoine Laurent atau Lavoisier pada tahun 1743 sampai dengan 1734. Coba kalian lihat dan perhatikan dalam bagan ini. Dan apa itu hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa menyebutkan bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah tetap. Bagaimana Bu Intan maksudnya? Maksudnya adalah berapakah massa kalsium misalnya, kalsium hidroksida jika direaksikan dengan 6,97 gram asam fosfat, nah nantinya dihasilkan 11,22 gram kalsium fosfat dan 3,84 gram air. Artinya di sini massa-massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, kalau kalian perhatikan ada juga yang kedua adalah hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya itu berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, Bu Intan ulang lagi, berbanding sebagai bilangan bulat. Contohnya adalah suatu senyawa oksida nitrogen, kandungannya misalnya 63,16% ya, N nitrogen, sehingga N-nya sama dengan 14 dan 36,84% oksigen, AR-nya O, oksigen O sama dengan 16. Nah, kemudian apa rumus senyawa itu? Kita cari tahu hukum perbandingan volume ini, kira-kira siapa yang mencetuskan? Ada yang tahu? Nah, hukum perbandingan volume ini dicetuskan oleh Joseph Louis dan Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac. Sehingga kita lanjutkan lagi untuk hukum dasar kimia. Selanjutnya ada hukum Avogadro yang dicetuskan oleh Amadeo dan Avogadro di tahun 1811. Nah, hukum atau hipotesis Avogadro ini menyebutkan bahwa gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah yang sama pula. Nah, teman-teman, pada hukum kekekalan hukum dasar kimia selanjutnya ada hukum kelipatan berganda.
Hukum kelipatan berganda ini dicetuskan oleh Joseph John Dalton atau kita kenal sebagai hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini mengungkapkan bahwa apabila nih ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsurnya ini tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa itu akan berbilangan bulat. Nah, akan menjadi bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan di tahun 1754 sampai dengan 1826. Nah, ada perbandingan unsur-unsur di dalam senyawa dan senyawa tertentu ya, dan bersifat tetap. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, sobat kimia, bahwa ada hukum-hukum dasar kimia yang menjadi dasar atau basic dalam kita melaksanakan aturan kimia, sehingga tidak aturan ini harus kita pegang dan menjadi hukum dasar dalam menganalisis suatu kimia dasar. Nah, teman-teman semuanya, sobat kimia yang Bu Intan banggakan semua, kita harus mengerjakan dan mencari tahu tentang kuis hari ini, yakni cari tahu tentang. Yang pertama adalah cari tahu tentang hukum kekekalan massa yang Bu Intan sebutkan tadi, dan plus kalian bisa mencontohkan satu soal latihan yang dapat kalian kerjakan ya. Jadi soal yang kalian cari kemudian kalian kerjakan. Jadi selain pengertian juga ada soal yang bisa untuk pegangan kalian untuk latihan di rumah. Selanjutnya cari tahu tentang yang nomor 2, hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Dan yang ketiga adalah cari tahu tentang hukum Dalton plus soal-soal ya. Artinya adalah satu soal perbandingan tetap Peirce dan pengertian serta satu soal hukum Dalton. Gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Resto tulisan itu Kak, kamu kok mesti pakai banyak bahannya lah Kak. Kalau nggak mau ya sudah kerjain sendiri.